Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang strategi tata letak. Nama saya Fardu Setiarini. Nama saya Fatimah Zahra. Nama saya Fatimah Zahra. Definisi tata letak. Tata letak adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi baik barang maupun jasa. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Pertimbangan dalam mendesain tata letak ada 5. 1. Utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. 2. Aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. 3. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. 4. Interaksi dengan konsumen lebih baik. 5. Fleksibilitas. Konsep layout ada 8. 1. Memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan tenaga kerja. Memperlancar aliran informasi, bahan, dan gerak manusia. 3. Meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan. 4. Mempercepat dan melancarkan arus bahan-bahan. 5. Menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. 6. Meningkatkan moral pekerja. 7. Memuaskan pelayanan kepada customer dalam bentuk penataan ruangan. 8. Mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi layout. 1. Tipe dari produk yang akan dihasilkan, apakah berupa barang atau berupa jasa, atau kedua-duanya. 2. Tipe dari proses produksi ini berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan. Cara penanganan bahan atau berkaitan dengan jasa lainnya. Yang diperlukan dalam penanganan bahan, apakah bersifat mekanik, otomatis, atau manual. Yang ketiga, volume produksi, penggunaan mesin-mesin dan energi, yang selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi. Faktor-faktor agar rancangan layout baik ada 5. Yang pertama, peralatan material handling yang akan digunakan. 2. Space dan kapasitas ruangan. 3. Aliran informasi yang dibutuhkan. 4. Estetika dan lingkungan yang diperlukan. 5. Biaya pergerakan dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Jenis layout. Perusahaan pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni 1. Layout by process. 2. Layout by product. 3. Layout by fixed position. Jenis-jenis layout berdasarkan perkembangan teknologi. 1. Fixed position layout. Penyusunan layout di mana bahan-bahan, tenaga kerja, dan peralatan dibawa ke tempat produk yang akan dibuat. Produknya sendiri yang sedang dibuat, tidak bergerak. Contohnya pembuatan gedung, galangan kapal, jembatan, dan sebagainya. 2. Process oriented layout. Tata letak berdasarkan proses. Layout ini mengelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian sama dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya. 3. Office layout. Menempatkan para pekerja, peralatan, dan ruangan yang melancarkan aliran informasi atau Microsoft Corp. Alat yang berguna dalam menganalisis pergerakan informasi dalam tata letak kantor adalah diagram hubungan atau relationship chart. 4. Retail layout. Tata letak ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi tergantung pada produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Intinya, bagaimana mendapatkan rak-rak dan interaksi dengan konsumen atau supermarket. Keuntungan proses oriented layout. 1. Fleksibel dalam melakukan berbagai kegiatan.
2. Meningkatkan kepuasan kerja karena pekerjaan tidak monoton. 3. Tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan. 4. Membatasi investasi karena tidak perlu mesin-mesin khusus. Kerugian proses oriented layout. 1. Karena produk yang dihasilkan bermacam-macam. Kerugian proses oriented layout. 1. Karena produk yang dihasilkan bermacam-macam, maka biaya penanganan bahan menjadi relatif mahal. 2. Karena tenaga kerja bersifat tenaga kerja ahli, maka relatif lebih mahal. 3. Produktivitasnya relatif rendah karena mengerjakan berbagai macam produk. Peralatan yang digunakan seringkali harus disetel. Penyetelan ini memakan waktu relatif lama tergantung pada seringnya kegiatan penyetelannya. 4. Karena produk dihasilkan bermacam-macam, maka pengendalian menjadi relatif lebih sulit. 5. Karena produk yang dihasilkan bermacam-macam, maka persediaan relatif lebih banyak. Keuntungan work cell. 1. Menekan work-in proses karena dirancang untuk keseimbangan antar mesin. 2. Menghemat space karena tidak diperlukan WIP yang banyak. 3. Menghemat direct labor cost dengan dikembangkannya penjadwalan dan komunikasi antar karyawan serta aliran bahan yang tetap. 4. Meningkatkan tanggung jawab bagi karyawan dalam organisasi karena partisipasi mereka dalam meningkatkan kualitas tersebut dikembangkan. 5. Memaksimalkan penggunaan fasilitas karena setiap kegiatan dirancang berdasarkan jadwal yang pasti. 6. Mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan karena pemanfaatan dari alat-alat tersebut secara maksimal. Cara membuat layout retail. 1. Tempatkan produk utama dengan produk komplemennya berdekatan. 2. Gunakan tempat-tempat yang cepat dikenali untuk produk-produk kecantikan. 3. Tempatkan produk-produk yang dikenal dan memiliki daya tarik untuk berbelanja tersebut di antara jalur-jalur jalan. 4. Tampilkan misi perusahaan pada awal customer memasuki ruangan retail tersebut. Keuntungan produk layout. 1. Produk yang dihasilkan bersifat massal. 2. Jenis produk yang dihasilkan sedikit. 3. Produk yang dihasilkan bersifat standar. Keuntungan lainnya. 1. Biaya material handling relatif rendah. 2. Tenaga kerjanya tidak perlu orang ahli. 3. Produk yang dihasilkan sedikit bervariasi sehingga persediaan bahan setengah jadi bisa ditekan. 4. Pengendalian relatif sederhana karena bersifat komputer sisa. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam merencanakan tata letak fasilitas pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisien dalam mengatur segala fasilitas. Secara rinci, tujuan tata letak sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin. Yang kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. Yang keempat, menyederhanakan proses produksi. Yang kelima, mendorong semangat dan efektivitas kerjanya karyawan. Yang keenam, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedia untuk diproduksi atau diproses. 7. Menghindari berbagai bentuk pemborosan. Desain tata letak adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah 1. Utilitas ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan yang kerjanya yang lebih aman. Keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Kelima, fleksibilitas. Keuntungan dari tata letak yang berorientasi pada produk adalah 1. Rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Kedua, biaya penanganan bahan yang rendah. Ketiga, mengurangi persediaan barang secara jadi. Keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Kelima, hasil keluaran produksi yang lebih cepat. Kelemahan tata letak yang berorientasi pada produk adalah 1. Dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Yang kedua, adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik, mengakibatkan seluruh operasional pada lini yang sama juga terganggu. Yang ketiga, fleksibilitas yang ada
kurang sangat mengenangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 오늘 뭐해